Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam Terang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali kita dalam seri Renungan Pagi. Sebelum kita lanjutkan, saya mengundang kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami dapat bersyukur atas penyertaan Tuhan yang begitu indah yang Kau berikan bagi kami sepanjang malam hari dalam tidur kami. Saat kami membuka mata kami masih mendapatkan nafas kehidupan dalam raga kami, yang berarti Tuhan masih mencintai kami, dan kami rindu untuk mengapresiasikan cinta Tuhan kepada kami dengan memanjatkan doa-doa kami, puji-pujian kami melalui meditasi kami pagi hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu melalui pelajaran renungan pagi. Biarlah Tuhan akan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita Minggu 8 Desember 2024 yang berjudul Anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat ayat inti kita atau ayat hafalan kita yang akan kita baca. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Diambil dari 1 Petrus 5 ayat 10. Setelah diusir dari Taman Firdaus, kehidupan Adam di dunia ini telah dipenuhi oleh kesusahan. Setiap daun yang gugur, korban yang dipersembahkan di alam, dan celah yang menodai kesucian manusia dengan jelas mengingatkan dosanya. Dengan penyesalan yang mendalam, dia senantiasa melihat dosa kejahatan yang bertimbun. Dalam menjawab amaran yang ditujukan kepadanya, dia memenuhi celaan yang ditimpakan kepadanya sebagai akibat dosa itu. Dengan rendah hati disertai kesabaran, dia menanggung hukuman untuk hampir 1000 tahun lamanya sebagai akibat pelanggaran itu. Dia bertobat dari dosanya atas jasa juru selamat yang telah dijanjikan dalam suatu pengharapan untuk kebangkitan. Anak Allah menebus kegagalan dan kejatuhan manusia, dan melalui penebusan Adam diterima kembali dalam kekuasaan yang pertama, yang membuat dia sangat bergembira memandang kembali pohon yang pada suatu kali pernah menjadi kegemarannya, persis dengan buah pohon yang pernah dikumpulkan dalam hari-hari kesukaan yang tidak bercacat celah itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia melihat tanaman anggur yang pernah dilatih oleh tangannya sendiri, lambang kembang-kembang yang sama di mana satu kali menjadi kesukaannya untuk memeliharanya. Pikirannya memahami realitas dari pemandangan itu. Dia mengerti bahwa inilah Taman Firdaus yang dipulihkan. Sekarang telah lebih indah daripada ketika dia dikeluarkan dari tempat itu. Juru selamat menuntun dia ke pohon kehidupan dan memetik buah yang mulia itu, dan diminta dia untuk memakannya.
Dia perhatikan di sekelilingnya dan dia memandang suatu rombongan besar keluarganya yang telah ditebus sedang di dalam firdaus Allah. Kemudian dia meletakkan mahkotanya yang berkilau-kilau itu di atas kaki Yesus dan dia merebahkan dirinya kepada dadanya dan memeluk penebus. Dia memegang kecapi emas dan menyanyikan, dan nyanyian kemenangan menggema dengan nyaringnya di surga. Layaklah dan pujilah anak domba yang telah disembelih dan hidup kembali. Keluarga Adam menghentikan nyanyian pujiannya dan meletakkan mahkotanya di kaki juru selamat, sementara menundukkan kepala di hadapannya dalam pemujaannya. Kerukunan ini disaksikan oleh para malaikat sambil menangis saat kejatuhan Adam. Dan para malaikat yang bersuka cita ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, yang membukakan kubur semua orang yang percaya pada namanya. Sekarang mereka memandang pekerjaan penebus telah terlaksana. Mereka mempersatukan suara dalam nyanyian puji-pujian. Seri Membina Keluarga Jilid 1 halaman 516-517. Mari saudaraku kita renungkan lebih dalam. Apakah yang akan engkau katakan kepada Adam saat menyaksikan reuni yang indah antara dia dengan Allah di surga nanti? Semoga Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, harapan kami. Kami juga akan ikut di dalam reuni itu. Kami rindu, kami akan terus berusaha untuk dekat dengan Yesus. Dan kami memohon pertolongan daripada Bapa agar kami tidak dijauhkan atau tidak diseret ke dalam hal-hal yang tidak baik. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.